Trisna. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Sore-sore gelap-gelap begini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana Ibu sendiri? Iya, alhamdulillah juga ya. Tadinya Ya. kita mau ngobrolnya tatap muka ya, tapi sepertinya kondisi tidak memungkinkan nih. Iya, Bu. Jadi nggak apa-apa ya kita ngobrolnya lewat virtual. Ya, tidak apa-apa Bu. Lagian di Oh sini ya, juga kemarin hujan kan Bu. sempat ngobrol-ngobrol ya, Bu Trisna Ya, minta waktu, katanya pengen ngobrol dengan saya. betul Kita mau Bu. ngobrol apa gitu, Bu Trisna? Jadi begini Bu, saya ingin sharing, ingin berbagi bersama Ibu terkait permasalahan saya yang terjadi di kelas. Di kelas saya ada salah satu siswa saya yang ketika belajar sering mengganggu temannya Bu, memang sangat hiperaktif sekali Bu. Nah, pas ketika masuk ke sekolah dia selalu membawa mainan Bu, bukannya mengeluarkan buku, malah mainan yang dikeluarkan. Kebetulan saya mengajar di kelas 1 Bu, jumlahnya Jadi Bu Trisna mau ya. ngobrol tentang kondisi kelas Bu Trisna yang Ya. ada siswanya yang selalu bawa mainan ke kelas ya Bu Trisna ya? Ya, terus mengganggu temannya Bu, sehingga pembelajaran saya tidak kondusif Bu, perhatian siswa yang lain tertuju kepada siswa tersebut. Nah, ketika saya menerangkan, siswa tersebut itu malah asik mengganggu serta main-main gitu Bu, dengan mainan yang dibawa tadi bukannya memperhatikan saya, bukannya fokus belajar, malah dia asik main mainan yang dibawa di dalam tasnya tersebut, kemudian malah mengajak teman yang sedang belajar gitu Bu. Jadi bermain. hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol nih ke depan kan kita mau ngobrol nih ya. Ya. Sebenarnya Bu Trisna mengharapkan apa sih obrolan kita hari ini? Saya ingin ada solusi Bu terkait permasalahan saya yang saya hadapi di kelas. Ya. Ya, permasalahan terkait siswa Ibu yang tadi. Iya, betul. Jadi Bu Trisna itu pengen apa tadi? Saya lupa. Saya inginnya pembelajaran saya kondusif Bu, agar siswa tersebut itu dapat dapat mengikuti pelajaran yang saya sampaikan secara secara jadi Bu Trisna kondusif pengen di kelas Bu Trisna itu tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, gitu ya, tanpa ada gangguan gitu. Ya, yang kondusif. Jadi siswa yang satu ini Bu tidak mengganggu teman yang lain gitu Bu, sehingga tercapai kelas yang kondusif, yang aman, nyaman, peserta didik itu fokus kepada saya Bu. Gitu. Jadi dari obrolan Bu Trisna ini saya bisa tarik kesimpulan ya bahwa Trisna itu sepertinya pengen gitu menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Menurut Bu Trisna, idealnya gitu ya, pembelajaran yang aman dan nyaman, kondusif itu seperti apa? Kalau menurut saya Bu, ke pembelajaran yang aman, nyaman itu dengan suasana kelas yang kondusif itu tadi Bu, yang pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang lebih interaktif gitu Bu, lebih memancing keaktifan siswa Bu. Siswa-siswa terlihat tampak bersemangat, termotivasi, merasa tertarik gitu Bu atas pembelajaran yang yang sedang mereka lakukan gitu Bu. Baik. Tadi kan Ibu sempat membicarakan tentang ada satu siswa ya, yang kata Bu Trisna tadi yang selalu berbeda, spesial ya, kita menyebutnya spesial ya. Hiperaktif Bu ya. Perlu gitu ya mengkondisikan kelas tanpa ada gangguan dari siswa Ibu yang mungkin perlu perhatian khusus dari Ibu. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Namun kalau dilihat dari pernyataan Ibu tadi bahwa idealnya sekolah pembelajaran aman dan nyaman itu adalah bagaimana Ibu bisa mengelola kelas yang baik ya Bu ya. Bagaimana penciptaan pembelajaran yang baik juga, yang nyaman dan. Nah, kalau melihat kita skalakan ya Bu ya, di level 1 sampai dengan 10 nih. Kan idealnya kalau yang tadi Ibu nyampaikan tadi 10 ya, kondisi aman. Nah, menurut Ibu nih, Ibu sekarang di posisi skala berapa? Kalau menurut saya, kalau level
10 memang sangat istimewa ya. Saya sekarang, ada di level 5 Bu, masih Di ada di level level 5. 5, iya. Kenapa sih Ibu merasa bahwa Ibu masih di level 5? Karena menurut saya pembelajaran saya, masih kurang ini Bu, masih perlu peningkatan untuk meningkatkan apa, pembelajaran kompetensi belajar saya. Nah, adapun Bu, apa namanya, terkait siswa yang tadi itu Bu, nah saya inginnya siswa itu, bisa mengikuti pelajaran saya Bu, bisa mengikuti yang lain, jangan jangan mengganggu lah Bu, tidak mengganggu. Saya ingin, siswa tersebut itu apa namanya, nyaman di kelas, Iya. bergabung dengan rekan-rekan yang lainnya gitu, mengikuti pelajaran Ya. saya, apa namanya, kondusif kelasnya Bu, Oh, gitu. jadi, Ya. bisa saya tangkap ya bahwa Bu Trisna itu merasa masih di level 5 karena belum bisa mengkondisikan siswa Ya, yang tadi itu. Nah, iya kalau Bu. seandainya Ibu mau tadi kan bicara bahwa kita, di level 1 sampai dengan 10 ya Bu, Ibu Ya, merasa masih di level 5. Kira-kira ya, kan Ibu tadi mempermasalahkan bahwa menyatakan kepada saya bahwa ingin ada perubahan ya Bu ya, iya betul Bu. perubahan. Nah, kira-kira nih kalau mau terjadi perubahan, Ibu mau di skala berapa? Kalau Dari skala skala 1 sampai 10 ini. Ya, kalau skala 10 mungkin terlalu tinggi buat saya, Bu. Jadi saya menargetkan saya untuk, di angka 8 lah, Bu, seperti itu target saya. Oh, iya. Jadi Bu Trisna kepengen ya meningkatkan, perubahan atau kondisi di kelas khususnya dalam, menciptakan pembelajaran aman. Jadi di level Iya, 8 ya, Bu, ya. iya, Nah, Bu. Ibu kan punya ini ya, punya pernyataan mau merubah ke dalam level 8 ya. Iya. Kira-kira nih, apa sih rencana atau, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkannya dari level 5 ke level 8? Tentunya saya akan terus belajar, Bu, terus belajar, apa namanya, dengan melalui YouTube, dengan melalui rekan sejawat, dengan tentunya rekan-rekan ada yang di CGP, melalui kan kita sering lokakarya ya, Bu, ya. Tentu yang hal-hal yang baik, yang menurut saya yang harus ditiru gitu, Bu, hal-hal yang positif yang harus saya ambil, tentunya saya akan mempraktekkan ke dalam proses belajar saya, Bu. Oh, jadi Apalagi salah dalam satunya Bu Trisna mau mempraktekkan, ya. atau sharing dengan rekan-rekan gitu ya, Iya, mengajar apalagi Bu, mohon maaf, apalagi saya memang, dalam kasus ini saya mengalami yang tadi itu Bu, mengalami salah satu siswa yang tidak kondusif gitu Bu. Artinya saya memerlukan, apa, trik-trik khusus gitu Bu, dalam dalam menuntun siswa tersebut Bu. oh, Iya. jadi Ibu teh mau sharing, mungkin ya berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan Iya, Ibu, betul Bu. untuk memecahkan permasalahan bagaimana Iya, mengatasi siswa yang tadi tidak. Jadi, iya. selain itu, kira-kira ada lagi nggak selain memberi kata Ibu tadi kan salah satunya dengan cara sharing dengan Iya. rekan. Nah, ada langkah lain atau cara lain untuk meningkatkan skala Ibu dari tadinya 5 ke 8 ini? Ya tentunya dengan apa namanya, memotivasi diri saya Bu, untuk lebih semangat lagi, untuk lebih mau belajar lagi, tadi itu Bu, belajar kita bisa di mana saja ya Bu ya, tidak harus dengan rekan sejawat atau apa gitu Bu, bisa juga melalui media internet, kita Hmm. melihat-lihat YouTube. Hmm. Kalau zaman sekarang kan canggih ya Bu ya, banyak Iya, sekali iya. media-media sosial ya, Iya, iya. yang Jadi, harus ya. Brutisnya bukan hanya diskusi dengan rekan ya, tetapi juga Ya. mencari informasi-informasi dari Iya, sumber lain ya dengan Brutisnya ya. Iya. betul, Bu, Oke, melalui baik ya. tadi itu. Setelah itu, kira-kira nih Bu Trisna kan sudah punya rencana tadi ya mau melakukan perubahan. Salah satunya katanya tadi sharing dengan rekan, kemudian yang kedua mencari bahan-bahan literatur baik itu dari YouTube atau artikel. Ya. Nah, yang prioritas yang mau dilakukan yang mana dulu ini? Nah, yang lakukan dulu terkait dengan itu dulu, Bu, penanganan anak yang hiperaktif dulu, Bu. Bagaimana cara menangani anak tersebut supaya mau, tertarik atas pembelajaran saya, sehingga dia konsentrasi, Bu, sehingga mau berbaur dengan rekan-rekan temannya yang lain, pembelajaran lebih aman, kondusif, tanpa ada hambatan dan gangguan, Bu. Ya meskipun kelas 1 ya, Bu, ya, kelas 1 memang, rupa-rupa ya, Bu, ya, masih perlu
penanganan khusus karena belum mandiri, tapi minimal terjadi suasana yang kondusif aja seperti itu, Bu. Jadi Ibu tadi mau menangani siswa itu dengan cara tadi itu ya, dengan Ya, mungkin berbagi pengalaman dengan rekan Ibu yang tadi yang mungkin ya, punya kasus yang sama dengan ya, Ibu betul, ya. Bu. Bagaimana trik-triknya gitu ya Bu Ya, ya. betul, Bu. Ya, Bagaimana seperti itu. trik-triknya menghadapi siswa ini. Ya, Kapan Ibu pelaksanaannya kira-kira? secepatnya, Kapan Bu. mau dilakukannya? Iya, secepatnya, Bu. Tentunya saya akan melakukan, apa namanya, pendekatan-pendekatan dulu, Bu, kepada siswa khususnya yang tadi itu, Bu, yang mempunyai, yang punya, karakter yang hiperaktif itu. Saya akan, melakukan pendekatan khusus, yang misalnya apa hobinya dia, apa yang ia lebih tertarik kemana gitu, Bu. Mhm. Tentunya saya akan memberikan penanganan-penanganan, pendekatan-pendekatan, menggali apa yang sebetulnya dia inginkan, Bu. Apakah Jadi ini misalnya ini punya akan dilakukan secepatnya ya Bu ya? ya betul, secepatnya, Nah, Bu, ya, selanjutnya baru, Ibu akan mungkin, melakukan cari-cari aksi. sumber-sumber lain Ya, gitu. ya Oke, dari betul. obrolan kita ini ternyata seru juga ya, obrolan Iya. kita hari ini. Dari apa yang kita obrolkan ini nih, Bu Trisna sudah dapat apa nih obrolan saya dengan Ibu Trisna sore ini? Alhamdulillah saya sudah merefleksikan diri saya, Bu, terkait, yang terjadi, di kelas saya, Bu, yaitu tadi itu, Bu, siswa yang hiperaktif itu saya harus, mencari solusinya, ya tadi mencari solusinya dengan cara kita sharing dengan rekan-rekan atau dengan rekan-rekan guru yang ada di CGP ini kan kita sering lokakarya, berbagi trik bagaimana cara menyingkapi, cara menangani karakter siswa yang mempunyai sifat hiperaktif, yang mempunyai karakter hiperaktif, Bu. Ya, Tentunya jadi Bu Trisna sudah mulai agak semangat lagi gitu ya, Bu, ya? betul, Tadi agak kan semangat agak lagi, agak Bu. bingung kita harus gimana-gimana ya setelah ngobrol Iya, dengan saya, jadi Bu Trisna sudah merasa sudah ada merasa semangat ada lagi gambaran gitu, gitu, Bu, ada gambaran. Saya sudah ada merasa ada gambaran gambaran, mau ya ngapain-ngapainnya langkah-langkah gitu apa ya. yang harus saya ambil, Mmm, langkah-langkah seperti apa ke depannya misalnya, mmm, Bu. Saya harus ke depannya nih, saya harus bagaimana nih tentang cara menangani, siswa yang hiperaktif ini, terus dikembalikan lagi kepada pembelajaran yang tidak kondusif gitu, Bu. Kenapa hal mhm, itu bisa terjadi? Kenapa siswa iya, tersebut itu bisa membawa mainan ke kelas, sedangkan iya, saya sering, berbicara kepada peserta didik saya, "Anak-anak kalau mau ke kelas, kalau mau belajar, kalau mau ke sekolah, yang dibawa itu pensil sama buku. Selain itu jangan bawa apa-apa lagi ya." Misalnya seperti itu, mhm. Bu. Baik baik baik. Jadi Bu Trisna sudah punya pencerahan ya, bahwa, Iya, Bu Trisna sudah punya, gambaran bahwa iya, sudah mulai mau melakukan trik-trik ini. Jadi, saya sudah bisa menangkap nih ya, bahwa Bu Trisna iya, sudah menemukan solusi bagaimana caranya. Berarti tinggal kita lihat saja progresnya ke depan, kira-kira nih udah ada perubahan atau belum gitu ya, Bu, ya. Jadi kita iya, nanti, boleh dong nanti kita ngobrol-ngobrol lagi iya, terkait perubahan-perubahan yang mungkin sudah mulai terasa sama Bu Trisna. Hari ini kan iya, masih belum dilaksanakan ya. Kapan iya nih betul, Bu. kira-kira kita ngobrol lagi, Bu? Mau bercerita hal-hal baik dari apa yang mau Ibu rencanakan? Kira-kira 1 mingguan lagi, Bu, Oh, karena begini ya, Bu, ya, karena, apalagi kalau sekarang kan akan, SAS ya, semester akhir, ya, pas iya ya, iya. akan Iya, melaksanakan ulangan gitu, Bu. Tentunya saya, mmm, kalau untuk saat ini, minggu-minggu ini kayaknya mungkin agak-agak sibuk membuat soal iya gitu iya ya, Bu, iya ya, iya iya, betul heeh, betul membuat betul. soal, Jadi kita ketemu persiapan lagi untuk ulangan. minggu depan ya, kita Iya, ngobrol-ngobrol, saya mau pengen tahu nih, iya, apa perubahannya walaupun hanya sedikit iya, gitu ya, Bu, ya. iya, Tapi mudah-mudahan, kita ada waktu lagi, ngobrol lagi ya, iya, membicarakan hal-hal yang baik yang sudah Ibu lakukan iya, Bu. sebagai tindak lanjut dari obrolan kita hari ini. Iya, Oke, makasih Bu Trisna, mohon sama-sama maaf nih Ibu. ya, harusnya mah kita ngobrolnya tatap muka ya, Iya, Bu. tapi itu kan akan kondisi, akhirnya Iya, kita nggak apa-apalah, yang penting esensinya dari obrolan kita ini sudah dapat. Oke iya, ya, Ibu. sampai Terima ketemu kasih, lagi Ibu. minggu depan ya, mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya Bu Trisna Iya, ya. amin. Terima Saya, kasih, Ibu. antusias sekali nih mendengar perkembangan dari mau apa, aksi perubahan dari Bu Trisna. Iya, Baik Bu terima Trisna, kasih, Ibu. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Trisna. Iya, terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau secara fisik dan mental alhamdulillah sehat. Bagaimana Sehat. dengan Bu Trisna? Bu Trisna juga pasti dalam kondisi baik-baik saja ya? Iya, alhamdulillah Ibu. Begini Ibu kemarin menelpon saya ya. Kalau Oh boleh iya Bu, tahu. tapi ibunya nggak mengangkat, terus saya WA juga ngebalasnya, maaf Ibu saya lagi ke pasar katanya ya kemarin. Iya betul Bu. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu ya? Ini loh, ini kok boleh nggak saya mengganggu waktu Oh, Ibu? boleh Ibu, silakan Ibu. Sebentar mungkin jadi ada obrolan ya. Ini kan Ya. kemarin saya kan sama Ibu ya sama-sama ikut pelatihan ya. Iya betul Bu. Pelatihan model pembelajaran berdiferensiasi dan Iya. PSL. Iya. Saya kok kan kemarin kita harus membuat aksi nyata ya Bu ya, Iya kita betul Bu. praktek di kelas gitu. Saya kok ketika masuk ke kelas kok perasaan apa yang di teori dengan yang dipraktekkan kok tidak sama gitu. Saya rasa kok saya mengalami Iya. kesulitan gitu. Dan bahkan ada teman saya yang mengomentari bahwa model pembelajaran diferensiasi kok kayaknya itu membeda-bedakan dan tidak diskriminasi katanya. Iya. Ya, baik Ibu, dari apa yang Ibu Tuti sampaikan tadi, apa sih yang Ibu ingin ketahui tentang miskonsepsi tersebut, Bu? Kenapa Bu? Suaranya nggak kedengar? Apa yang ingin Ibu ketahui tentang miskonsepsi tersebut dari Oke, pembelajaran berdiferensiasi, iya, Bu? iya. Jadi kan seharusnya ya Bu ya, kalau di Ya, teori gitu ya, kalau di teori ya, kan model pembelajaran berdiferensiasi itu kan adalah upaya kolaborasi untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid ya. iya Kan betul. kita katanya di teori itu kan kita harus melihat dulu kesiapan belajar siswanya, katanya terus minat belajarnya, profil belajarnya. Kemudian kita juga ketika menerapkan di strateginya ada yang menggunakan diferensiasi konten, katanya diferensiasi proses, Ya, diferensiasi produk. Nah, seharusnya seperti itu idealnya ya Bu ya ya. sebenarnya. Tapi ketika saya terapkan di kelas kok saya masih kebingungan, mana ini yang proses, mana ini Ya. yang konten, begitu Oh Bu. gitu Bu. Ya, Mhm. Ibu, kira-kira Ibu, kalau saya apa namanya bisa tarik kesimpulannya dalam hal ini, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira Ibu berada di level mana nih Bu? Kalau diskalakan 1 sampai dengan 10? Iya. Kalau secara teori kan seharusnya udah di level 10 ya Bu ya, Ya betul. seharusnya gitu ya. Tetapi kalau saya yang ngerasa, saya yang sudah mempraktekkan di beberapa kelas kok, saya belum sampai ke 10 deh Bu. Ya, Mungkinan saya merasa sih masih di level 5 atau 6 lah gitu. ya. Harapan Ibu, Ibu berada harusnya Ibu berada di level berapa Bu? Eee, Pengennya sih ya walaupun tidak terlalu signifikan kenaikannya gitu ya, kondisi saya pada saat menerapkan pembelajaran diferensiasi, pengennya naiklah 2 level atau 1 level lah gitu ya. Jadi Ya, antara 7 sampai 8 lah, jangan jangan di 5 teuing gitu ya Bu Trisna, kepengen saya mah gitu ya. Pengennya gitu pemahaman saya, praktek saya di kelas tentang pembelajaran diferensiasi ini sudah di level 7 atau 8 gitu. Nah, tadi kan Ibu bilang, apa namanya, ingin mengalami perubahan, kenaikan dari 5 sampai 7 atau 8. Nah, Iya. untuk meningkatkan kompetensi tersebut bagaimana Bu caranya, Bu? Udah terbesit nih ya di pikiran saya Bu. Ya, Kemarin sempet refleksi juga ya kenapa ya saya gak di kelas kok prakteknya tidak sesuai dengan dicontoh gitu ya, tidak ya, sesuai dengan di apa yang di pelatihan gitu, tidak sesuai dengan apa yang saya tuangkan di RPP gitu ya Bu ya. ya, Nah akhirnya saya pikir, mungkin literasi saya masih kurang kali ya Bu, makanya ya, saya mungkin salah satunya lebih banyak membaca ya, artikel-artikel tentang, kemudian mungkin nonton referensi-referensi dari YouTube, bagaimana ya, penerapan apa namanya
model pembelajaran diferensiasi. Ya. Atau mungkin saya bisa juga nanti mau sharing-sharing Bu dengan rekan CGP mungkin atau rekan-rekan yang kemarin ikut pelatihan bareng dengan saya gitu ya. Atau mungkin juga saya bisa berkomunikasi dengan di komunitas belajar saya tentang bagaimana sih menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi yang baik di kelas. Ya. Kira-kira kapan itu Bu rencana aksi Ibu itu akan dilaksanakan? Kalau mungkin membaca-baca, menonton-nonton, referensi mungkin sekarang-sekarang sudah saya mulai ya Bu ya. Tapi kalau Ya. untuk prakteknya, kemudian sharing-sharing dengan komunitas belajar mungkin kemungkinan bisa mau dilaksanakannya di semester genap Bu. Karena kan sekarang sudah memasuki akhir semester ya, Ya. pembelajaran juga sudah tidak aktif. Sebentar lagi kita kan mau assessment akhir semester. Jadi Ya. kemungkinan rencana saya mempraktekannya, lalu mengkolaborasikan dengan kolaborator atau melibatkan rekan-rekan CGP berbagi gitu ya mengenai pembelajaran diferensiasi ini mungkin saya mungkin juga mungkin meminta pendampingannya mungkin pada saat semester genap, mungkin di awal Januari minggu kedua atau minggu ketiga gitu Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira dalam proses tersebut ada hambatan nggak Bu? Ya pasti ya Bu ya, pastilah. Setiap itu pasti ada hambatan, tidak seperti semulus jalan tol, yakin saya Ya. itu Bu. Tapi yang jelas mungkin hambatannya dari diri saya mungkin ya Bu ya. Kembali bagaimana saya mau mengembangkan diri saya kalau sayanya tidak mau merubah mindset saya juga kan kita juga Ya. harus berpikir juga bahwa kita kembali lagi ke apapun yang kita lakukan kalau tidak berangkat dari diri kita sendiri mungkin tidak akan berhasil gitu ya. Maka Ya. mungkin tantangannya mungkin dari saya. Yang kedua mungkin tantangannya mungkin saya agak gimana ya Bu ya, Ya. kalau mau minta tolong dengan rekan-rekan itu suka agak sungkan gitu ya, takutnya mereka juga nggak ada waktu mungkin ya. Ya. Atau Ya. mungkin juga ada rekan-rekan lain juga yang mungkin tidak bisa sinkron waktunya dengan saya. Ya. Mungkin itu mungkin Ya. hambatan yang mungkin akan saya hadapi ketika saya mau mempraktekkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Begitu ya Bu ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu Bu, apa namanya, siapa saja yang akan terlibat dalam proses tersebut Bu? Mungkin salah satunya ya rekan saya yang satu komunitas belajar. Karena kan Ya. saya mau minta mereka menjadi pengamat gitu ya di kelas. Ya. Kalau saya praktek ya Bu ya, kalau Ya. saya praktek di kelas biar saya juga bisa tahu kekurangan, kelemahan Ya. saya gitu ya. Ya. Begitu juga jadi bisa menjadi bahan ketika oh ini berarti di diferensiasi prosesnya saya belum sesuai misalkan. Kan Ya. orang lain yang lebih tahu yang mengamati. Ya. Kita mah kan kadang-kadang suka pede aja, bener aja gitu. Padahal menurut pengamat mah ada hal yang memang harus diperbaiki. Mungkin Ya. itu Bu, saya akan melibatkan rekan yang satu komunitas belajar yang kebetulan satu mapel juga dengan saya mengajarnya. Kebetulan saya punya rekan juga yang mengajar satu jenjang dengan saya kelas 8 juga. Oh begitu Bu. Oke Ibu, dari perbincangan kita ini sangat menarik ya Ibu ya. Iya. Kira-kira, kapan nih kita bisa ketemu lagi? Soalnya saya mau tahu Bu, apa namanya, rencana Ibu yang sudah kita susun tadi, yang sudah Ibu susun tadi, saya mau tahu apakah, ada perubahan ketika Ibu menerapkan, proses-proses tadi gitu Bu. Saya pengen tahu, ditunggu Ibu kabar baiknya. Ya mungkin nanti Bu di bulan Januari ya. Karena kan Oh saya ya. prakteknya juga di semester genap gitu ya nanti Iya. di bulan Januari. Kan saya rencananya mau mulai melaksanakan prakteknya itu di bulan Januari karena sekarang kan anak-anaknya sudah mulai libur gitu ya. Iya. Jadi mungkin kita nanti saya hubungi Ibu Trisna lagi kalaupun Ibu Trisna bersedia gitu ya Tentu Ibu. diajak curhat-curhat lagi sama saya. Tapi juga saya mau pengen bercerita juga dengan Ibu kelanjutan dari apa yang saya rencanakan ini. Iya, saya tunggu Ibu kabar baiknya Ibu. Iya, terima kasih loh Bu Trisna sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Sama-sama Saya Ibu. bertemu dengan Bu Trisna jadi agak lega seperti punya Lega, semangat baru ya gitu perasaan Bu. Ibu ya tentunya ya. Iya. Perasaan Ibu, bagaimana nih sekarang sudah apa namanya, sudah bercerita, terkait dengan apa namanya,
hal-hal yang Ibu tadi, yang Ibu ceritakan tadi. Perasaannya bagaimana, Bu, sekarang? Yang jelas saya sudah merasa apa ya, Bu, ya, tadinya kan apa-apa dipikirkan sendiri ya, Bu, ya. Ya. Apa-apa dipikirin sendiri. Ternyata memang enaknya kita ngobrol dengan orang yang mungkin bisa kita ajak ngobrol ya, Bu, ya. Iya. Apalagi, yang orang-orang yang bisa memberikan semangat ke saya. Jadi setelah obrolan saya dengan Bu Trisna, seperti saya punya seperti handphone yang sudah mati dicas hidup lagi gitu, Bu. Semangat Bisa lagi aja, ya. Ibu. Dan insya Allah ya di bulan Januari saya dengan tahun baru, semangat baru gitu ya. Iya. Mudah-mudahan didoakan saya konsisten gitu loh, Bu, ya. Iya. Ya semoga ya, Bu, ya, ya tadi kata Ibu tadi, tahun baru, semangat baru, perubahan baru. Iya, Tentunya ya amin, 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 amin. dengan apa namanya, tahun baru, menyongsong tahun baru itu ya, Bu, ya, Iya, semuanya iya. berubah, semuanya lebih baik lagi, Bu, Amin, seperti amin, itu, amin, amin, Bu, harapan Bu. kita. Terima Ya kasih loh Bu terima Trisna kasih, sudah Ibu. meluangkan waktunya. Terima kasih, sama-sama, Ibu. Sudah deh, sekarang tinggal ini refleksi ya? Refleksi ya? Refleksinya kan, Neng ya? Iya. Nah, sekarang Ibu, saya mau nanya ke Neng berarti ya? Iya. Nah, refleksinya. Baik Ibu, kita setelah proses coaching tadi nih, Ya, Bu. ya, setelah proses coaching tadi Bu, kan saya berperan sebagai coach ya. Ya. Nah, Bu Trisna sebagai coach. Iya. Bagaimana perasaan Ibu sebagai coach nih? Saya coaching. Saya meng-coach Ibu. Perasaan Ibu sebagai coach. Setelah saya coaching bagaimana? Saya sudah merasa sedikit lega, Bu, apa namanya, terkait dengan proses coaching kita, Bu, karena sudah ada refleksinya, Bu, sudah ada kesimpulannya, Bu, sudah bisa apa namanya, menggambar, sudah bisa apa namanya, angan-angan kita nih ke depannya akan seperti apa, Bu, gitu. Menurut Ibu nih, si coach tadi sudah mampu mengarahkan Ibu enggak untuk menyelesaikan masalah? Iya betul, Bu. Coach tadi sudah melaksanakan alur tirta, Bu. Sudah apa namanya? Sudah melaksanakan tahapan-tahapan alur tirta, Bu. Dengan apa namanya? Identifikasi dengan dengan rencana aksi, siapa yang dilibatkan dengan alur tirta, Bu. Sudah sesuai dengan alur tirta. Menurut Ibu nih, ketika saya meng-coach Ibu ya, meng-coach Ibu tadi, saya kan meng-coach Ibu bercerita tentang apa namanya, siswa Ibu, kondisi di kelas Ibu yang tadi bermasalah bagaimana di pengelolaan siswa yang tanda kutip spesial ya Bu, yang selalu mendistract atau mengganggu teman-temannya di kelas nih. Iya. Solusi apa namanya? Si coach itu yang sebagai coach, saya sebagai coach sudah menunjukkan present apa namanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tidak ke Ibu? Sudah, Bu. Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot yang akhirnya memancing saya untuk mengeluarkan kompetensi yang ada diri saya untuk apa namanya, Ibu sudah menggali, akhirnya saya sudah bisa menemukan jawabannya sendiri gitu, Bu, dari permasalahan yang saya tadi, Bu. Baik. Terima kasih Bu Trisna. Sama-sama, Ibu. Nah, gantian ya, Bu, ya? Ya. Gantian. Dari ya, Bu, apa yang sudah Ibu berjalan baik selama percakapan, Bu? Yang percakapan tadi, Bu. Oke, saya tadi kan meng-coach Bu Trisna ya? Ya, betul. Saya merasa sih tadi sudah melakukan alur tirta ya. Pertama saya menanyakan identifikasi tujuan obrolan kita. Saya nanya tadi sama Bu Trisna, kita mau ngobrol apa gitu ya. Kemudian saya juga mencoba menggali identifikasi masalah yang ada di Bu Trisna tadi, yang mengatakan kenapa gitu sekolahnya kok merasa bahwa pembelajaran di kelasnya itu tidak kondusif atau tidak nyaman gitu ya. Kemudian juga saya tadi sudah menanyakan rencana Bu Trisna tadi yang mengatakan bahwa Bu Trisna akan lebih banyak belajar, banyak sharing dengan teman-teman atau bahkan mungkin
melakukan pendampingan secara intensif dengan Iya. siswa yang tadi tanda kutip Yang spesial ya, tadi. Kemudian ya, saya juga tadi di dalam TA-nya tanggung jawabnya menanyakan komitmen ya, Bu Trisna tadi ya, yang mengatakan kapan mau melaksanakannya. ya, ya. Begitu Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa yang masih harus diperbaiki, Bu, terkait coaching ini, Bu? Ya, ya. Mungkin saya tadi sempat ini ya, ketika mengajukan pertanyaan berbobot ke Ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang saya kok kasus Bu Trisna seperti saya gitu ya, kasusnya gitu. Hampir saya berkomentar, hampir saya itu pun sama juga dengan, tapi kemudian saya tarik, tidak boleh berasumsi ya, tidak boleh Iya, terlibat secara emosi dengan, jadi kita harus fokus ke coachingnya, iya, permasalahannya kan di Bu iya, Trisna, bukan permasalahan di saya. Jadi saya iya, mencoba menempatkan diri sebagai orang yang netral gitu Bu, iya, hanya mendengarkan secara baik, lalu menggali apa yang Ibu ingin selesaikan dari permasalahan. iya. Jadi Ibu tadi yang Ibu lakukan itu untuk tetap dalam kondisi presence ya, Bu ya, kehadiran penuh. Present dan mencoba mengajukan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang Oh iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching ini, Bu? ya mungkin salah satunya itu saya kembali ketika mengadakan coaching harus memegang pada kompetensi coaching. Kemudian prinsip-prinsip dalam coachingnya saya harus Iya, tahu itu ya. Berarti dalam prinsip coaching kan kita harus bersifat sebagai kemitraan gitu ya Bu ya. iya, Kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Bagaimana saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya gitu ya. iya, Nah, mungkin tadi saya belum maksimal, mudah-mudahan dengan cara sering praktik mungkin ya. Seharusnya kan segala sesuatu jam terbang ya Bu ya. Kalau iya, kita baru sekali dua kali ya mungkin masih kebingungan bagaimana sih proses coaching. Nah, mungkin nanti ke depan akan sering praktek melakukan iya. coaching dan pasti itu dengan sendirinya kita akan terbiasa. Iya, betul ya Bu ya. Jadi yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan apa namanya meningkatkan coaching ini, Ibu akan lebih berlatih lagi untuk melakukan coaching Iya supaya betul Bu. ya bisa meningkatkan kompetensi Ibu dalam meng-coaching seseorang gitu Bu ya. Sebenarnya coaching ini juga ya Bu ya bisa ya Bu ya dilakukan kepada siswa ya Bu ya. Iya betul betul. Ya, jadi dalam hal ini Ibu akan meningkatkan apa namanya belajar Ibu untuk meng-coaching ya Bu Iya. ya, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya. Mungkin itu saja Bu dalam percakapan kita kali ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Waktunya sudah